Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di pembahasan mengenai elektronika daya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik komponen elektronika daya. Nah, pokok bahasan kita yang pertama mengenai karakteristik. Cuma di sini karakteristik yang akan kita bahas hanya pada dioda, SCR atau Silicon Control Rectifier, kemudian triac, dan MOSFET. Nah, tentunya di mata kuliah dasar Anda juga sudah pernah memperoleh bahasan mengenai karakteristik komponen elektronika. Cuma bahasan kita pada kali ini lebih fokus kepada karakteristik untuk proses on dan off-nya. Kemudian kita juga akan melihat parameter waktu yang mempengaruhi kinerja pensaklaran. Maksudnya di sini parameter waktu di sini maksudnya parameter yang ada pada komponen, misalnya dioda. Di sana ada parameter waktu untuk reverse-nya, recovery-nya, dan lain-lainnya. Jadi kita akan melihat parameter waktu apa saja yang mempengaruhi kinerja pensaklaran. Kemudian terakhir nanti kita juga akan melihat bagaimana pengaruh laju kenaikan arus dan tegangan terhadap kondisi pensaklaran atau kondisi on-off-nya dan bagaimana cara mengatasinya. Selamat mengikuti. Kita mulai dengan karakteristiknya secara umum, itu berdasarkan kemampuan tegangan, kemudian kemampuan arusnya dan frekuensinya. Jadi setiap komponen itu punya kemampuan batasan tegangan, arus, dan frekuensi on-off yang bisa diterapkan pada komponen tersebut. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa komponen tiristor ini bisa dianggap sama dengan SCR ya. Itu punya kemampuan tegangan, kemampuan arus yang paling tinggi. Tetapi kalau dari segi frekuensi on-off-nya, di sini terlihat bahwa tiristor itu penerapan frekuensinya relatif rendah. Jadi kalau gambar ini terlihat untuk tiristor itu hanya bisa diaplikasikan pada frekuensi on-off kurang lebih 100 Hz. Kemudian komponen yang kedua itu GTO. Ini kemampuan tegangan dan arusnya relatif lebih rendah daripada tiristor atau SCR, tapi kemampuan frekuensi on-off-nya itu bisa sampai 1 kHz. Ya, demikian juga dengan IGBT MOSFET. Kalau dari gambar ini terlihat bahwa MOSFET ini dari segi tegangan dan arusnya itu punya kemampuan paling rendah. Tetapi MOSFET bisa diaplikasikan pada frekuensi on-off pada nilai yang paling tinggi kalau berdasarkan gambar ini. Jadi ingat pada komponen elektronika daya seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu terjadi proses on dan off. Nah, proses on dan off-nya itu bisa terjadi sampai order megahertz ya. Jadi kalau misalnya kita rangkaian kendalinya itu proses on off-nya itu dalam order megahertz, itu mungkin komponen elektronika daya yang harus kita gunakan itu adalah MOSFET. Nah, selain karakteristik ini, kalau kita bandingkan antara MOSFET dengan tiristor atau SCR, itu juga ada perbedaan dari segi pulsa yang dibutuhkan untuk membuat komponennya on atau off. Hal tersebut akan kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini yang kita bahas tadi mengenai perbedaan pulsa ya untuk proses on dan off pada setiap komponen, terutama untuk MOSFET dan SCR. Kita lihat dulu dari yang pertama. Nah, untuk dioda, pada gambar tadi itu tidak diberikan gambar dioda ya. Jadi pada gambar tadi itu pada gambar ini perbandingan komponennya hanya komponen-komponen yang memiliki 3 buah kaki ya.
Tapi untuk dioda sebenarnya kemampuan arus dan tegangannya itu juga relatif tinggi ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita lihat dulu bagaimana pembagian komponen berdasarkan bentuk pulsa kendalinya. Yang pertama, dioda. Jadi untuk dioda, proses pensaklarannya atau proses on off-nya itu tidak memerlukan rangkaian kendali. Artinya kondisi on dan off-nya itu hanya dipengaruhi oleh arah arus pada komponen. Ini mungkin sudah pernah Anda peroleh di mata kuliah dasar. Jadi pada dioda itu ada istilah arus forward dan arus reverse. Nah, kondisi on dan off-nya itu tergantung dari bagaimana arusnya, apakah dalam kondisi forward atau reverse. Kemudian untuk komponen seperti SCR dan teriak, ini proses on dan proses on-nya itu memerlukan pulsa dengan lebar yang tidak perlu terlalu besar, jadi lebarnya relatif kecil. Sedangkan off-nya itu dipengaruhi oleh arah arus pada komponen. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada kemiripan dengan dioda. Kalau dioda ini on dan off-nya dipengaruhi oleh arah arus. Kalau SCR dan teriak, kondisi off-nya sama seperti dioda dipengaruhi oleh arah arus, tetapi kondisi on-nya kita harus memberikan pulsa, di mana pulsanya juga tidak perlu terlalu lebar. Jadi lebar pulsanya itu cukup sekitar 50 mikrosecond kalau tidak salah ya. Ini mungkin lebih jelas ketika kita masuk ke karakteristik SCR dan teriak pada slide-slide berikutnya nanti. Kemudian yang ketiga, untuk komponen-komponen seperti MOSFET, transistor, GTO, IGBT, ya, proses dan lamanya waktu on atau off itu dipengaruhi oleh lebar pulsanya. Nah, kalau SCR atau teriak tadi, untuk on-nya itu kita cukup memberikan pulsa yang relatif kecil lebarnya, kemudian dia akan on. Kapan SCR atau teriaknya off? Ketika arusnya itu arahnya dalam arah reverse. Nah, sementara untuk MOSFET, transistor, IGBT, kalau misalnya kita mau buat komponen ini menjadi on, kita harus berikan pulsa, dan waktu on-nya itu tergantung dari berapa lama lebar pulsanya. Demikian juga dengan off-nya. Jadi semakin lama lebar pulsanya, otomatis kondisi on atau off-nya juga akan semakin lama. Jadi dari sini terlihat bahwa sebenarnya ada perbedaan prinsip pengendalian pada komponen seperti SCR dan teriak dibandingkan dengan pada komponen seperti MOSFET dan transistor. Ya, hal ini akan terlihat lebih jelas ya pada slide berikutnya nanti. Kita mulai dengan komponen yang pertama, yaitu dioda. Nah, ini merupakan simbol dioda ya. Sini katodanya, sini anodanya, kemudian ini bentuk fisiknya. Nah, karakteristiknya diberikan oleh grafik ini. Nah, dari grafik ini kita bisa mengetahui bagaimana kondisi untuk membuat diodanya on maupun untuk membuat diodanya off. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, jika antara anoda dan katoda diberikan prategangan maju, artinya anodanya ini lebih positif daripada katodanya, kemudian tegangan maju tadi atau tegangan forward tadi lebih besar dari tegangan threshold dari diodanya, maka arus akan mengalir, artinya diodanya akan menjadi on. Jadi prinsip untuk membuat diodanya on, kita cukup memberikan tegangan di mana
tegangan antara anoda dan katoda yang kita berikan itu lebih besar dari tegangan thresholdnya. Jadi kalau tegangan forwardnya ini lebih besar daripada tegangan thresholdnya, misalnya posisinya di sini, maka akan mengalir arus, yaitu arus forward pada dioda. Tapi kalau tegangan yang kita berikan misalnya lebih kecil dari tegangan thresholdnya, misalnya tegangan yang kita berikan itu posisinya di sini, itu bisa dianggap diodanya itu masih dalam kondisi off. Nah, nilai tegangan threshold umumnya sangat kecil, itu sekitar 0,7 volt. Jadi ini nilainya sekitar 0,7 volt. Itu juga tergantung dari kualitas dioda. Semakin baik diodanya, otomatis tegangan thresholdnya ini juga semakin kecil. Jadi kalau misalnya kita mau membeli dioda, sebaiknya kita pilih dioda yang tegangan thresholdnya kecil. Kenapa? Karena tegangan threshold ini akan mempengaruhi rugi daya pada dioda. Ingat, ketika ini kondisinya on, ada arus yang mengalir dan tegangan pada dioda ini itu sangat tergantung dari tegangan thresholdnya. Semakin besar tegangan threshold pada dioda, berarti perkalian tegangan threshold dan arus yang mengalir pada dioda ini juga akan memberikan rugi daya yang lebih besar. Sementara kan kita mengharapkan pada komponen-komponennya itu rugi dayanya relatif kecil atau idealnya 0. Jadi semakin besar tegangan threshold pada komponen pada dioda, itu otomatis perkalian arus dengan tegangan thresholdnya akan semakin besar, dan perkalian arus dan tegangan pada dioda tadi itu merupakan rugi daya pada dioda. Jadi sebaiknya pilih dioda yang tegangan thresholdnya yang nilainya relatif kecil. Nah, sekarang bagaimana untuk kondisi off-nya? Nah, ingat dioda tadi itu kondisi on-off-nya tidak memerlukan rangkaian kendali ya. Untuk kondisi on-nya di sini tadi sudah kita lihat bahwa untuk kondisi on-nya itu sangat dipengaruhi oleh tegangan anoda dan katoda. Nah, untuk kondisi off-nya, dioda ini akan off jika tegangan katoda ke tegangan pada katodanya ini lebih besar daripada tegangan pada anodanya. Artinya pada tegangannya dalam kondisi reverse. Jadi kalau katodanya lebih besar daripada anodanya, itu arus tidak dapat mengalir, artinya kondisinya off. Jadi dari simbolnya ini sebenarnya terlihat arusnya itu hanya bisa mengalir dari anoda ke katoda, dan arus dari anoda ke katoda akan mengalir jika kondisi tegangannya itu pada kondisi forward atau tegangan anodanya lebih besar daripada tegangan katodanya. Nah, cuma tegangan reverse tadi ya, tegangan reverse tadi itu tidak boleh terlalu besar, karena kalau terlalu besar diodanya akan rusak. Kalau kita lihat di gambar ini merupakan tegangan reverse-nya, ini merupakan tegangan forward-nya. Jadi tegangan reverse yang bisa ditahan oleh dioda itu juga ada batasannya, itu namanya tegangan breakdown ya, tegangan breakdown. Jadi kalau misalnya kita punya dioda, setelah kita lihat datasheetnya, misalnya di situ tertera tegangan breakdownnya 1000 volt. Nah, kalau diodanya ternyata tegangan katoda dan anodanya yang lebih besar dari 1000 volt, maka diodanya akan mengalami kerusakan. Jadi hati-hati dalam menerapkan tegangan reverse atau tegangan reverse pada dioda. Itu tidak boleh melampaui tegangan breakdownnya. Tapi tegangan breakdown pada dioda itu umumnya nilainya relatif besar ya, jadi sebenarnya relatif aman. Nah, dioda ini umumnya digunakan pada AC/DC converter uncontrolled, artinya ya karena ini tadi kondisi on off-nya tidak bisa dikendalikan, berarti AC/DC converternya itu juga tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengubah nilai tegangan output yang diinginkan. Ini mungkin sudah pernah juga Anda dapat ya, ini penyearah ya, penyearah jadi dari AC ke DC. Ini mungkin sudah pernah Anda peroleh di mata kuliah dasar ya. Oke, jadi intinya dioda ini kondisi on off-nya tidak memerlukan rangkaian kendali.
dan kondisi on-nya dipengaruhi oleh berapa besar tegangan forwardnya. Kalau tegangan forwardnya atau tegangan anoda ke katodanya lebih besar daripada tegangan thresholdnya, maka diodanya akan on. Kemudian kalau mau memilih dioda, sebaiknya pilih dioda yang tegangan thresholdnya relatif kecil ya. Kemudian diodanya akan off kalau tegangan katodanya lebih besar daripada anodanya, artinya diodanya dalam kondisi reverse. Dan ingat, tegangan dari katoda ke anoda ini tidak boleh melebihi tegangan breakdown dari diodanya. Pada bagian awal tadi kita sudah menyinggung bahwa kita juga akan membahas mengenai waktu-waktu yang mempengaruhi kinerja komponen elektronika daya. Oke, pada dioda sendiri itu ada istilah recovery time. Apa maksudnya? Kita lihat. Jadi ada forward recovery time, itu simbolnya TFR, yaitu waktu minimum yang dibutuhkan agar arus mengalir setelah aplikasi tegangan forward. Jadi dari gambar ini terlihat bahwa setelah tegangan forwardnya ini melebihi tegangan thresholdnya, arusnya ini akan mulai mengalir. Tetapi arusnya ini tidak langsung mengalir sempurna, jadi butuh waktu supaya arusnya itu sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, waktu ini merupakan waktu forward recovery time-nya. Jadi setelah kita berikan tegangan forward yang melebihi tegangan thresholdnya, itu butuh waktu supaya diodanya on secara sempurna. On secara sempurna di sini maksudnya arus yang mengalir itu sesuai dengan yang kita kehendaki. Demikian juga untuk kondisi off-nya, itu reverse recovery time atau simbolnya TRR ya, yaitu waktu minimum yang dibutuhkan agar arus berhenti mengalir. Oke, dari gambar ini Anda bisa lihat ini arusnya ini berubah dari kondisi forward ke reverse. Nah, setelah dia melewati titik nol, ini kan sebenarnya ini arus ini sudah dalam kondisi reverse, tapi diodanya itu masih mengalirkan arus yang ini nilainya relatif sangat kecil, sampai kemudian arusnya itu sama dengan nol. Nah, waktu inilah yang disebut sebagai reverse recovery time. Jadi pada dioda itu ketika arusnya berbalik arah dalam kondisi reverse, diodanya itu tidak langsung menjadi off, tetapi butuh waktu yaitu sebesar TRR. Nah, daerah ini merupakan muatan yang tersimpan pada dioda. Nah, forward recovery time dan reverse recovery time ini itu akan menentukan frekuensi on off dari dioda. Artinya begini, semakin besar waktu recovery-nya, itu otomatis dioda, penerapan frekuensi pada dioda tadi juga relatif akan kecil ya, relatif kecil. Tetapi kalau jika recovery time-nya itu nilainya kecil, nah diodanya bisa kita aplikasikan pada frekuensi-frekuensi yang relatif tinggi. Jadi kalau misalnya kita punya dioda di mana diodanya recovery time-nya itu besar, artinya diodanya butuh waktu yang relatif besar untuk pulih ya, Nah, diodanya itu tidak bisa kita terapkan pada frekuensi on off yang besar. Ya, kenapa? Karena diodanya belum pulih, kita paksa lagi untuk bekerja. Demikian juga sebaliknya, jika kita punya dioda yang recovery time-nya kecil, itu bisa kita aplikasikan pada frekuensi on off yang relatif besar ya, karena waktu pulihnya kecil, sehingga bisa kita paksa untuk bekerja on off pada frekuensi yang lebih tinggi. Jadi dari istilah recovery time ini sebenarnya sudah terlihat bahwa semakin kecil recovery time-nya, artinya diodanya akan semakin cepat untuk pulih, sehingga bisa semakin besar juga frekuensi on off yang bisa kita berikan. Nah, dari pembahasan kita tadi, kita bisa membagi jenis dioda, yaitu dioda standar ya. Nah, ini aplikasi pada frekuensi rendah, itu sekitar 20 mikrosecond. Artinya ini recovery time-nya untuk dioda standar ini ya relatif
besar ya, jadi butuh recovery time yang besar, sehingga aplikasinya juga aplikasi frekuensi on off nya juga tidak boleh terlalu besar ya, dalam frekuensi rendah. Kemudian nah ini tadi dioda pemulihan cepat, artinya recovery time-nya ini cepat, dimana waktu pemulihannya rendah atau kurang dari 5 mikrosecond. Nah dioda ini bisa kita terapkan pada frekuensi-frekuensi yang tinggi. Kemudian ada dioda Schottky. Nah ini waktu pemulihannya sangat rendah dan tegangan biasnya kecil, tetapi tegangan reverse breakdown voltage-nya relatif rendah. Jadi dari segi tegangan threshold dan recovery-nya dioda Schottky ini paling unggul. Cuma kelemahannya tegangan reverse breakdown-nya itu relatif rendah. Artinya untuk dioda Schottky tidak boleh kita berikan tegangan reverse yang terlalu tinggi ya. Jadi dari segi recovery time dan tegangan thresholdnya, itu dioda Schottky ini adalah jenis dioda yang paling baik. Nah dalam rangkaiannya tentunya kita harus menyesuaikan pemilihan dioda dengan kondisi frekuensi rangkaian kita, kemudian kondisi tegangannya. Kita lanjutkan untuk komponen SCR, Silicon Controller Rectifier atau thyristor. Jadi SCR ini bisa dianggap sama dengan thyristor, walaupun sebagian buku ada yang membedakan SCR dengan thyristor. Cuma kita di sini komponennya kita anggap sama. Nah, ini merupakan bentuk fisiknya. Jadi SCR itu memiliki 3 buah kaki. Kakinya itu adalah kaki anode, kaki katode, dan 1 buah kaki lagi yaitu gate-nya atau gerbangnya. Nah, kaki gate-nya ini fungsinya untuk mengendalikan kondisi on dari SCR-nya. Bagaimana karakteristiknya? Nah, dari gambar ini kita bisa mengetahui karakteristik dari SCR tadi. Di gambar ini terlihat sama seperti dioda tadi ya, ada bagian forward, kemudian ada bagian reverse. Cuma di sini ada beberapa parameter. Kalau kita lihat untuk arusnya ada IH, ini singkatan dari holding, arus holding, kemudian IL, ini arus latching-nya, kemudian ada PBO, ya, tegangan breakover-nya, kemudian ini arus gate-nya. Jadi IG ini berkenaan dengan arus dari pulsa kendali yang kita berikan pada kaki gate-nya. Dari gambar ini terlihat bahwa untuk kondisi IG yang lebih besar dari 0, PBO-nya ini atau tegangan breakover-nya itu lebih kecil dibandingkan jika tegangan arus gate-nya sama dengan 0. Jadi kalau arus gate itu sama dengan 0, itu PBO-nya akan sangat besar. PBO-nya sangat besar artinya sebenarnya SCR-nya ini dalam kondisi off. Atau kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas satu persatu karakteristik on off dari SCR. Yang pertama, untuk membuat SCR on, kaki gerbang atau gate-nya ini harus diberikan arus, itu dalam hal ini arus picu atau arus trigger. Jadi supaya arus anode bisa mengalir ke katode, gate-nya ini harus kita berikan arus trigger. Nah, kemudian arus gate yang diberikan itu ada nilai tertentunya. Semakin besar arus IG yang kita berikan, itu kondisinya akan semakin baik karena semakin besar arus IG. Kalau Anda lihat dari grafik ini IG-nya sama dengan 0, ini IG-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, kalau posisinya di sini tentunya IG-nya ini lebih besar lagi dibanding kondisi yang ini tadi. Nah, semakin besar arus IG,
tegangan PBO-nya juga akan semakin kecil. Nah, tegangan PBO sendiri ini sebenarnya tegangan minimum yang diperlukan SCR untuk menjadi on. Jadi maksudnya begini, misalnya kita punya SCR dari datasheetnya, kita ketahui bahwa misalnya PBO-nya misalnya anggaplah 1 volt. Artinya untuk membuat SCR ini bisa mengalirkan arus dari anode ke katode, tegangan PBO-nya harus kita turunkan menjadi 1 volt. Nah, untuk menurunkan tegangannya menjadi 1 volt, itu diperlukan arus IG tertentu. Nah, kalau misalnya arus IG-nya itu tidak sesuai dengan PBO-nya, berarti SCR-nya tidak akan bisa on ya. Jadi sebenarnya untuk membuat SCR on ini, itu prinsipnya sebenarnya kita turunkan tegangan PBO-nya atau tegangan break over-nya. Nah, PBO-nya ini akan turun atau nilainya akan menjadi kecil jika arus IG-nya cukup besar. Cuma cukup besar di sini juga tentu tidak boleh melampaui kemampuan arus IG dari SCR-nya sendiri. Kemudian kondisi lain yang harus terpenuhi agar SCR-nya on, arus yang mengalir dari anode ke katoda ketika pulsa picu dihilangkan itu harus lebih besar dari arus latching. Jadi di sini ada arus latching agar SCR dapat on. Jadi selain tegangan PBO tadi, supaya SCR-nya ini bisa on, ketika IG-nya ini kita hilangkan, ingat di pembahasan awal tadi, untuk membuat SCR on ini pulsanya itu relatif singkat ya, jadi lebar pulsanya relatif singkat. Artinya setelah kita berikan pulsanya itu harus segera kita hilangkan. Dan supaya SCR-nya ini tetap on, arus yang mengalir dari anode ke katoda itu harus lebih besar daripada arus latching-nya. Jika seandainya setelah pulsanya itu kita hilangkan, arus anode ke katoda ini lebih kecil dari arus latching-nya, ya SCR-nya tetap tidak bisa on. Kemudian kondisi yang ketiga, arus holding. Arus holding yaitu arus yang dapat mempertahankan SCR tetap dalam kondisi on. Jadi tadi yang kedua tadi arus latching, kemudian supaya SCR-nya tetap dapat on, arus yang mengalir itu juga harus terpenuhi. Nah, arus yang mengalir itu harus lebih besar daripada arus holding. Dari gambar ini terlihat bahwa arus holdingnya itu lebih kecil daripada arus latching. Jadi kalau kita simpulkan ada 3 syarat agar SCR dapat on. Yang pertama, arus gate yang kita berikan itu harus cukup sehingga tegangan PBO-nya itu cukup kecil untuk membuat SCR-nya on. Kemudian yang kedua, arus yang mengalir ketika pulsanya kita hilangkan itu harus lebih besar daripada arus latching-nya. Kemudian yang ketiga, setelah dia on, arus yang mengalir itu harus lebih besar daripada arus holding-nya. Nah, yang kita bahas tadi itu seluruhnya adalah pada kondisi tegangan forward ya, tegangan forward. Kemudian bagaimana dengan kondisi reverse-nya? Nah, kondisi reverse-nya ini sama seperti pada dioda. Oke, supaya lebih jelas di sini kita tampilkan contoh penggunaan SCR ya. Di sini penggunaan SCR-nya itu untuk rangkaian penyearah terkendali. Jadi di sini ada trafo ini tegangan sumbernya diturunkan. Kemudian di sini ada beban. Nah, di sini ada SCR. Nah, ini tegangan sekunder dari trafonya. Kemudian ini tegangan bebannya. Dari gambar ini terlihat, kita lihat dulu yang pertama nih kondisi reverse-nya. Dari gambar ini terlihat bahwa kondisi reverse-nya ini sudah tidak sampai ke beban ya. Nah, seperti yang kita singgung tadi bahwa kondisi reverse-nya itu karakteristiknya sama seperti dioda.
Jadi bagian ini tidak akan diteruskan ke beban. Nah, sekarang untuk kondisi forwardnya, jadi ini untuk kondisi forward, juga kondisi forward. Anda lihat kondisi forwardnya ini. Nah, di sini diberikan pulsa pada gate dari SCR-nya. Jadi pulsanya masuk pada sudut ini, sudut alfa, anggaplah ini namanya sudut alfa. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa bagian tegangan ini akan diteruskan ke beban. Artinya begini, pada kondisi awal sebelum adanya pulsa yang diberikan pada SCR, itu tegangan bagian ini itu tidak diteruskan ke beban. Artinya SCR-nya di sini pada kondisi off. Kemudian setelah diberikan pulsa, SCR-nya akan on, walaupun pulsanya ini dihilangkan. Jadi seperti yang kita singgung tadi, ini lebar pulsanya ini tidak perlu terlalu lebar ya. Jadi yang penting cukup untuk membuat SCR-nya on. Jadi walaupun pulsanya di bagian ini telah dihilangkan, SCR-nya akan tetap on. Nah, yang akan kita bahas di slide ini fokus kepada sudut alfanya ini. Jadi SCR ini umumnya digunakan jika sumber yang mau dikendalikan itu adalah sumber AC. Nah, untuk mengendalikan sumber-sumber AC itu kita harus tahu mengenai sudut alfa, yaitu sudut yang menentukan waktu pemotongan dari gelombangnya. Misalnya kalau kita lihat di gambar ini nih, alfanya mungkin sekitar 45 derajat. Berarti kalau tegangan ini misalnya mau kita potong di 190 derajat, berarti waktu pemasukan pulsa pada bagian gate-nya itu harus kita atur supaya berada di 90 derajat. Jadi tegangan yang sampai ke beban ini sangat dipengaruhi oleh sudut dari pulsa triggernya atau sudut yang diberikan pada gate dari SCR-nya. Jadi sudut alfa ini adalah sudut yang berhubungan dengan waktu ketika pulsa pemicu atau arus trigger diberikan pada gate. Nah, inilah yang harus kita tentukan. Jadi pengendaliannya itu dengan cara mengatur sudut alfa. Jadi dengan menggeser-geser sudut alfa ini kita bisa memperoleh tegangan beban yang berubah-ubah. Sini kita berikan contoh, misalnya pulsa diberikan pada detik ke 0,002. Jadi pulsanya ini anggaplah diberikan pada detik 0,002. Berarti sudut alfa yang berkaitan dengan waktu ini, jika frekuensi sumbernya ini adalah 50 Hz, itu bisa kita hitung berdasarkan kecepatan sudutnya. Jadi omega T itu adalah 2pi kali F kali T. Nah, ini tinggal kita masukkan saja T-nya. Berarti 0,628. Jadi ini sudut yang ditempuhnya setelah 0,02 detik. Itu kecepatan sudut dikali dengan waktunya. Berarti menempuh sudut sebesar 0,628 radian. Nah, ini bisa kita ubah menjadi derajat ya. Itu sama dengan 36 derajat. Ingat, pi radian itu atau 3,14 itu sama dengan 180 derajat. Kalau misalnya alfanya ini mau kita jadikan 90 derajat, ya tinggal kita hitung T-nya ya, tinggal kita balik prosesnya. Nah, sudut picunya sendiri ini harus berulang. Jadi di sini masuk pada sudut, anggaplah sudutnya tadi 36 derajat. Kemudian di bagian ini pulsanya harus kembali diberikan. Nah, ini juga pada sudut 36 derajat. Jadi harus berulang supaya setiap bagian forwardnya itu bisa kita potong-potong atau bisa kita kendalikan. Nah, untuk bagian reverse-nya sendiri tadi sama seperti dioda. Jadi bagian siklus yang negatif ini tidak akan diteruskan ke beban karena ini merupakan bagian reverse yang dirasakan oleh SCR-nya. Nah, ini tadi mengenai lebar pulsa. Jadi lebar pulsa atau lama pulsa yang diberikan pada gate itu sekitar 50 mikrosecond. Jadi ini lebarnya cukup sekitar 50 mikrosecond. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan
bahwa pada penggunaan SCR untuk mengatur tegangan pada beban itu dilakukan dengan mengatur sudut alfa ini. Jadi sudut alfa ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil, sehingga tegangan pada beban itu juga bisa kita atur sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, sudut alfa ini sendiri pengaturannya itu dilakukan melalui pengaturan sudut pulsa pemicunya atau arus trigger yang diberikan pada gate dari SCR-nya. Kemudian ada beberapa kondisi di mana SCR-nya on, tetapi kondisi on-nya itu sebenarnya tidak dikehendaki. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, itu karena panas yang berlebihan akibat rugi daya pada SCR. Jadi dalam pengaplikasiannya kita harus betul-betul memperhatikan kemungkinan panas yang bisa timbul pada SCR. Karena kalau SCR-nya tadi panasnya terlalu berlebih, itu bisa mengakibatkan kondisi rangkaiannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, perubahan tegangan atau dP per dt yang terlalu besar. Nah, ini timbul akibat kondisi transien ya, kondisi transien pada rangkaian kita. Hal apa saja yang bisa menyebabkan laju perubahan tegangan yang terlalu besar? Itu ada beberapa faktor. Bisa jadi karena sumbernya sendiri, sumber yang kita mau kendalikan, bisa juga dari beban ya. Jadi rangkaiannya harus kita betul-betul perhatikan, jangan sampai terjadi perubahan tegangan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi maksudnya dP/dt ini perubahan tegangannya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ini kaitannya dengan kondisi transien pada rangkaian kita. Kemudian yang ketiga, SCR-nya itu juga bisa on kalau tegangan breakover yang terjadi pada SCR-nya ini melebihi tegangan breakover pada datasheet-nya. Jadi tegangan dari anode ke katode ini kalau melebihi tegangan PBO dari data SCR-nya, ya SCR-nya juga akan on dengan sendirinya. Jadi ketiga hal ini harus betul-betul kita perhatikan supaya rangkaian yang kita buat itu bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kita juga harus memperhatikan datasheet dari SCR, misalnya nilai arus latchingnya, nilai arus holdingnya, kemudian nilai dari tegangan breakover, kemudian lebar pulsa minimum yang dibutuhkan, itu harus kita tetapkan dengan cara melihat pada datasheetnya. Nah, kemudian dari data-data tadi kita bisa merancang rangkaian kendali, kemudian beban yang sesuai untuk rangkaian yang akan kita buat. Mengenai rangkaian kendali akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pembahasan kita tadi itu seluruhnya dalam kondisi SCR on. Nah, kemudian bagaimana agar SCR-nya dapat kita buat menjadi off? Nah, SCR akan off itu dengan syarat arus yang mengalir dari anode ke katode itu turun di bawah arus holdingnya. Jadi ketika arus yang mengalir dari anode ke katode lebih kecil daripada arus holdingnya, maka SCR-nya akan off secara otomatis. Itu istilahnya komutasi natural ya, komutasi natural. Nah, pada sumber AC itu tidak diperlukan rangkaian untuk menurunkan arus tersebut. Ya, kenapa? Karena kalau sumbernya sumber AC, itu otomatis arusnya itu akan mengikuti bentuk tegangannya. Kalau dari gambar ini kita lihat, ini arusnya ini sesuai dengan bentuk tegangannya akan turun. Nah, ketika arusnya sampai di titik 0 ini, atau lebih kecil dari arus holdingnya, maka SCR-nya akan off dengan sendirinya. Dari gambar ini kita lihat nih arusnya turun menjadi lebih kecil dari arus holdingnya, nah, SCR-nya akan off. Jadi di sini SCR-nya off. Nah, ini dikenal dengan istilah komutasi
natural. Dan untuk sumber AC kita tidak memerlukan rangkaian tambahan karena komutasinya itu berlangsung dengan sendirinya. Ini beberapa aplikasi SCR. Pada slide sebelumnya juga kita sudah berikan contoh. Jadi SCR umumnya digunakan untuk sumber-sumber tegangan AC ya, misalnya AC DC converter, di mana AC DC-nya akan kita kendalikan, jadi tegangan DC output pada bebannya akan kita atur-atur, itu bisa menggunakan SCR. Dan masih banyak lagi contoh aplikasi-aplikasi lainnya ya. Jadi intinya umumnya SCR itu digunakan jika sumbernya merupakan sumber AC. Nah, untuk sumber yang menggunakan tegangan DC itu sudah jarang penggunaannya karena seperti yang kita singgung tadi, agar SCR dapat off itu arusnya harus kita buat turun menjadi lebih kecil di bawah arus holdingnya. Nah, ingat kalau sumbernya DC itu relatif kan tegangan arusnya itu relatif akan selalu lebih besar daripada arus holdingnya. Nah, supaya arusnya itu bisa lebih kecil daripada arus holdingnya, kita butuh rangkaian lain, yaitu diistilahkan dengan rangkaian komutasi. Sementara kalau sumbernya sumber AC, kita tidak memerlukan rangkaian komutasi karena akan terjadi komutasi secara natural. Jadi pada tegangan DC, komponen SCR ini sudah jarang digunakan karena memerlukan rangkaian tambahan, yaitu rangkaian komutasi. Rangkaian komutasi ini fungsinya untuk memaksa agar arus dari anode ke katode itu turun menjadi lebih kecil daripada arus holdingnya sehingga SCR-nya dapat off. Kemudian pada SCR juga ada recovery time-nya ya. Ini sama seperti pada dioda tadi. Jadi ini juga harus diperhatikan. Recovery time-nya jangan sampai aplikasi frekuensi yang kita berikan itu tidak sesuai dengan recovery time dari SCR-nya. Jadi recovery time ini ya bisa kita anggap sebagai waktu pulihnya. Jadi komponen itu tidak boleh kita paksa bekerja terlalu cepat sebelum waktu pulihnya tercapai. Kita lanjutkan sekarang ke komponen triak. Nah, ini merupakan simbol dari triak. Nah, komponen triak ini umumnya digunakan jika sumber yang akan dikontrol itu merupakan sumber AC atau sumber arus bolak-balik. Karakteristik triak sendiri itu sama seperti SCR, tetapi triak itu bisa juga bekerja pada kondisi reverse-nya. Jadi triak bekerja mirip seperti SCR yang paralel bolak-balik sehingga dapat melewatkan arus dalam dua arah. Jadi pada SCR tadi arusnya itu hanya bisa dilewatkan pada kondisi forward, tetapi untuk triak kondisi forward maupun reverse-nya sama-sama bisa melewatkan arus. Dengan catatan pada kondisi reverse-nya juga harus dilakukan pengendalian. Jadi karakteristik triak mirip dengan karakteristik SCR, tetapi berlaku untuk tegangan forward dan reverse. Bisa bekerja untuk kondisi forward dan reverse, makanya umumnya digunakan jika sumber tegangannya merupakan sumber AC, misalnya pada AC converter. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini merupakan rangkaian dari AC converter. Jadi sumbernya ini merupakan sumber AC. Nah, beban R di sini juga tegangannya merupakan tegangan AC. Hanya saja tegangan AC pada bebannya ini bisa dikendalikan melalui triak ini. Kalau kita lihat, ini merupakan sumbernya.
Ini pulsa atau arus picu yang diberikan pada gate dari teriaknya. Nah, untuk kondisi forwardnya, tegangannya ini dipotong oleh pulsa yang ini. Jadi ini tegangan bebannya. Kemudian untuk kondisi reverse-nya, tegangan reverse ini itu dipotong oleh pulsa yang ini. Kalau pada SCR tadi, kondisi reverse-nya ini itu tidak bisa diteruskan ke beban, tetapi kalau teriak, kondisi reverse-nya ini juga bisa diteruskan ke beban. Jadi kalau kita lihat di sini ini tegangannya merupakan tegangan AC, tetapi AC-nya bentuknya bukan lagi sinusoidal murni, artinya tegangannya di sini sudah mengalami cacat, ya, artinya THD-nya sudah relatif tinggi. Ingat pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya mengenai konsep dasar elektronika daya. Komponen ketiga yang akan kita bahas adalah MOSFET. Nah, MOSFET ini umumnya digunakan jika sumber tegangan yang akan dikontrol itu merupakan tegangan DC. Oke, kita lihat yang pertama, ini simbol dari MOSFET. Dari gambar ini, kaki-kaki MOSFET itu ada kaki drain, ya, dengan simbol D, kemudian kaki S dengan kaki source, simbolnya S, kemudian gate-nya sendiri dengan simbol G. Nah, di MOSFET umumnya juga dilengkapi dengan dioda internal. Nah, fungsi dioda internal ini akan lebih terlihat ketika nanti kita masuk ke pokok bahasan mengenai konverter. Nah, karakteristik MOSFET sendiri diberikan oleh gambar ini, ya. Nah, dari gambar ini terlihat ini arus ID atau arus yang mengalir pada antara kaki D dan S-nya. Kemudian ini tegangan VDS, ya, tegangan antara kaki D dan S-nya. Nah, kemudian di sini diberikan kondisi untuk berbagai tegangan gate-nya. Jadi ini tegangan gate yang relatif nilainya kecil, ini tegangan gate yang nilainya relatif paling besar. Nah, ini sendiri merupakan garis beban. Bagaimana cara memperoleh garis beban? Itu mungkin lebih jelasnya Anda silakan buka lagi buku dasarnya, buku dasar elektronika, dasar elektronikanya. Cuma di sini kita singgung sedikit mengenai garis beban. Jadi garis beban ini maksudnya misalnya kita punya beban dengan resistansi 6 ohm, tegangannya 60 volt, tegangan sumbernya, berarti garis bebannya itu perpotongan dengan sumbu Y-nya adalah 10 ampere. Nah, 10 ampere ini diperoleh dari 60 per 6. Sementara perpotongan dengan sumbu X-nya sendiri itu adalah 60 volt. Jadi garis beban ini diperoleh dari kondisi ini. Nah, kondisi on-off pada MOSFET sendiri itu dipengaruhi oleh daerah kerjanya. Jadi kondisi on itu akan diperoleh jika MOSFET-nya bekerja pada daerah ohmik, pada daerah ini. Ya, dari sini sebenarnya kelihatan bahwa kalau MOSFET-nya bekerja di daerah ini itu akan mengalir arus sebesar ID. Jadi karena ada arus yang mengalir, berarti idealnya bisa dianggap sebagai kondisi on. Sedangkan kondisi off-nya sendiri jika MOSFET-nya bekerja pada daerah cut off. Ya, ini daerah cut off-nya. Dari sini juga kelihatan. Misalnya kita lihat titik ini, jadi pada titik ini arusnya itu sama dengan 0, ya arus 0 bisa kalau arusnya 0 berarti kan MOSFET-nya ini kondisinya kondisi off. Ingat pada komponen elektronika daya kondisi on itu maksudnya kaki-kakinya itu terhubung singkat. Kalau kita lihat pada MOSFET ini, jadi kondisi on-nya itu diperoleh jika kaki D dan kaki S-nya ini terhubung singkat. Sementara kondisi off-nya itu terjadi jika kaki D dan kaki S-nya ini terbuka. Jadi fungsi gate-nya ini sendiri sebenarnya mengendalikan agar hubungan antara D dan S ini bisa kita buka, bisa kita tutup. Nah, agar diperoleh kondisi on yang baik, tegangan gate-nya, dalam hal ini PGS-nya itu harus cukup besar.
Oke, dari gambar ini terlihat bahwa pada tegangan gate yang relatif besar, yang ini ya, kita lihat grafik yang paling atas ini tegangan PGS-nya ini relatif paling besar. Kalau kita lihat tegangan pada MOSFET-nya, tegangan pada kaki DS MOSFET-nya itu nilainya yang ini. Dan ini nilainya relatif kecil. Jadi dengan tegangan gate yang besar, tegangan kaki DS-nya itu relatif kecil dan itulah yang dikehendaki. Ingat tadi untuk kondisi on, itu kita harapkan sebenarnya kaki D dan S ini terhubung singkat. Kalau terhubung singkat berarti tegangannya 0. Tetapi tidak mungkin kita mendapatkan tegangan kaki D dan kaki S-nya ini sama dengan 0 ya, karena pasti kaki D dan S ini tetap ada jatuh tegangannya. Cuma yang bisa dilakukan bagaimana agar pada kondisi on jatuh tegangan pada kaki DS ini itu nilainya relatif kecil. Ya, yaitu dengan cara tegangan gate yang diberikan di sini itu nilainya relatif besar. Nah, kalau kita bandingkan dengan tegangan gate yang nilainya relatif kecil, misalnya di sini PGS1, Anda lihat tegangan kaki DS-nya itu nilainya relatif besar. Bahkan ini sebenarnya MOSFET-nya itu tidak bisa kita anggap dalam kondisi on, tetapi ini kondisinya kondisi off ya, karena tegangan DS-nya itu hampir sama dengan kondisi cut off-nya. Jadi kalau tegangan gate-nya ini tidak cukup atau dalam hal ini nilainya terlalu kecil, tegangan pada DS-nya itu akan relatif besar. Nah, jika tegangan DS-nya ini relatif besar, berarti bisa kita anggap bahwa kondisi MOSFET-nya ini itu dalam kondisi off. Sama saja sebenarnya kalau kita tidak berikan tegangan pada gate-nya ya. Kalau di sini tidak ada tegangan, tidak ada pulsa, berarti kaki D dan kaki S-nya ini akan terbuka atau kondisinya kondisi off. Jadi intinya sebenarnya agar kondisi on pada MOSFET itu relatif baik, tegangan DS-nya ini harus relatif kecil, dan agar hal itu bisa diperoleh, kita harus memberikan tegangan gate itu yang nilainya cukup besar. Nah, MOSFET sendiri dikenal sebagai komponen yang digerakkan oleh tegangan. Nah, maksudnya untuk membuka dan menutup hubungan antara D dan S ini, atau untuk meng-on-kan dan meng-off-kan MOSFET-nya, itu tergantung dari tegangan gate-nya. Berbeda dengan transistor, kalau Anda ingat kembali mata kuliah dasar, transistor itu merupakan komponen yang digerakkan arus. Jadi pada transistor, kondisi on-off-nya itu dipengaruhi oleh arus yang mengalir pada basisnya ya. Jadi kalau MOSFET merupakan komponen yang digerakkan oleh tegangan, sementara transistor itu merupakan komponen yang digerakkan oleh arus. Kita ulangi lagi, jadi maksudnya ini tadi komponen yang digerakkan oleh tegangan, artinya kondisi on dan off-nya di sini tergantung dari tegangan pada gate-nya. Sementara kalau pada transistor, kondisi on dan off-nya tergantung arus pada basisnya. Nah, karena MOSFET ini merupakan komponen yang digerakkan oleh tegangan, itu ada keuntungannya, yaitu kita tidak perlu repot-repot menghitung berapa resistansi yang harus kita hubungkan pada kaki gate-nya. Berbeda dengan transistor, kalau pada transistor, karena transistornya tadi itu komponen yang digerakkan oleh arus, berarti kita harus betul-betul merancang berapa resistansi yang harus diberikan pada basis supaya diperoleh arus yang sesuai untuk meng-on-kan atau meng-off-kan transistornya. Cuma terkadang pada MOSFET
kaki gate-nya ini tetap dihubungkan dengan resistansi, tetapi hanya untuk sebagai pengaman ya. Nah, kalau pada SCR tadi ada istilah recovery time ya. Demikian juga pada MOSFET. Jadi pada MOSFET itu juga butuh waktu tertentu supaya MOSFET-nya dapat on secara sempurna dan off secara sempurna. Nah, di grafik ini diberikan maksud dari waktu on dan off tadi. Jadi ini sama seperti pembahasan kita pada SCR tadi, itu recovery time-nya ya. Jadi maksudnya waktu yang dibutuhkan agar MOSFET-nya dapat on maupun off secara sempurna. Nah, ini yang kita singgung tadi pada pembahasan mengenai MOSFET. Jadi MOSFET ini itu umumnya memiliki dioda internal. Ini berfungsi untuk menghantarkan arus yang mengalir dari source ke drain pada kondisi tertentu ya. Nah, ini nanti lebih jelas fungsinya ketika kita membahas mengenai konverter yang menggunakan MOSFET. Oke, kita lanjutkan sekarang jenis-jenis MOSFET. Jadi sama seperti transistor, transistor itu ada transistor PNP, ada transistor NPN. Nah, MOSFET juga ada dua jenis, yaitu MOSFET tipe P dan MOSFET tipe N. Nah, MOSFET tipe P dan tipe N ini kerjanya itu berkebalikan. Nah, untuk hubungannya dengan sumber, untuk MOSFET tipe N, kaki source-nya itu dihubungkan langsung dengan kutub negatif sumber. Jadi kalau kita lihat gambar ini MOSFET tipe N. Nah, ini kaki source-nya ini harus dihubungkan langsung dengan kutub negatif sumber. Sedangkan untuk MOSFET tipe P kebalikannya. Jadi untuk MOSFET tipe P, kaki source-nya itu harus dihubungkan langsung dengan kutub positif dari sumber. Oke, selanjutnya pada bagian ini kita akan melihat apa pengaruhnya jika pada kaki S-nya terdapat suatu resistansi. Yang pertama, untuk MOSFET tipe N, kita lihat dulu bagian ini merupakan pulsa kendalinya. Nah, sedangkan untuk RG, sesuai dengan pembahasan kita tadi, bahwa MOSFET ini adalah komponen yang digerakkan oleh tegangan. Artinya nilai RG-nya ini bisa kita berikan dengan nilai yang sangat kecil. Nah, untuk pembahasan kita di sini, nilai RG-nya ini kita abaikan atau kita anggap nilainya sama dengan 0. Dan jika kita perhatikan antara kaki S dengan bagian negatif dari sumber, ini telah terdapat suatu resistansi. Nah, jika kita perhatikan untuk loop atau jarak pada bagian ini, terlihat bahwa tegangan antara kaki G dan kaki S ini tidak hanya dipengaruhi oleh tegangan pulsa kendalinya, tetapi juga dipengaruhi oleh tegangan yang ada pada resistansi pada bagian ini. Jadi tegangan antara kaki G dan kaki S adalah selisih tegangan pulsa kendali dan tegangan pada resistansi pada bagian ini. Nah, jika tegangan pada resistansi ini nilainya terlalu besar, tentunya hal ini bisa mengakibatkan tegangan antara kaki G dan kaki S ini nilainya terlalu kecil. Sehingga kondisi on-off dari MOSFET ini tidak akan berlangsung secara baik. Nah, jika on-off dari MOSFET-nya ini tidak berlangsung secara sempurna, tentunya antara kaki D dan kaki S di sini juga akan timbul tegangan yang nilainya relatif cukup besar. Nah, tegangan pada kaki D dan S yang nilainya relatif cukup besar ini bisa mengakibatkan disipasi daya atau rugi daya pada MOSFET-nya ini juga menjadi cukup besar. Secara fisik hal ini bisa diamati bahwa peningkatan suhu pada MOSFET-nya ini akan menjadi tinggi. Nah, agar tegangan antara kaki G dan kaki S ini hanya dipengaruhi oleh pulsa kendali,
Sebaiknya antara kaki S dan bagian negatif dari sumber di sini tidak terhubung dengan suatu resistansi. Dari gambar ini terlihat bahwa PGS-nya ini hanya dipengaruhi oleh tegangan pulsa kendalinya. Sehingga komponen on-off dari MOSFET ini bisa berlangsung dengan baik. Dengan demikian, tegangan antara kaki D dan kaki S-nya juga nilainya akan menjadi sangat kecil. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk MOSFET tipe P. Jika kita perhatikan pada MOSFET tipe P ini, jadi antara kaki S dengan bagian positif dari sumber ini terdapat resistansi. Sehingga tegangan antara kaki G dan kaki S-nya ini tidak hanya dipengaruhi oleh tegangan pulsa kendali, tetapi juga dipengaruhi oleh tegangan pada resistansi ini. Jika tegangan pada resistansi ini nilainya relatif cukup besar, ini bisa mengakibatkan tegangan PGS dari MOSFET-nya ini nilainya akan menjadi kecil, sehingga proses pensaklarannya ini juga tidak berlangsung dengan baik. Oke, jadi sebaiknya untuk pengaplikasian MOSFET sebagai pensaklaran pada MOSFET tipe N antara kaki S dengan bagian negatif sumber ini terhubung secara langsung. Demikian juga untuk MOSFET tipe P antara kaki S dengan bagian positif sumbernya ini terhubung secara langsung, sehingga tegangan antara kaki G dan kaki S-nya ini hanya dipengaruhi oleh tegangan pulsa kendalinya. Kalau kita lihat prinsip pengendaliannya itu juga ada perbedaan ya, jadi kerjanya juga berkebalikan. Sebelum kita lihat bagaimana prinsip pengendaliannya, kita lihat dulu bentuk pulsa kendali pada MOSFET sesuai dengan yang sudah kita singgung di awal pertemuan tadi, bahwa kondisi on dan off pada MOSFET itu tergantung dari lama on off-nya pulsa kendali. Jadi ini lebar pulsa ini menentukan lamanya kondisi on, sementara yang bagian bawah ini menentukan lamanya MOSFET-nya dalam kondisi off. Ya, ingat pembahasan kita di awal pertemuan tadi. Oke, sekarang kita lihat perbedaan prinsip pengendalian MOSFET tipe N-nya dengan tipe P. Kita lihat dulu untuk tipe N. Jadi rangkaian ini sebenarnya merupakan rangkaian DC-DC converter ya, DC-DC converter, karena tegangan inputnya di sini merupakan tegangan DC dan tegangan outputnya dalam hal ini resistansi yang ini, jadi ini bisa kita anggap sebagai output, itu juga tegangannya merupakan tegangan DC. Cuma di sini tegangan DC-nya sudah dipotong-potong ya. Oke, ingat kembali pertemuan awal kita pada video sebelumnya, di sana kita sudah membahas prinsip pengendalian dan bentuk-bentuk gelombang pada elektronika daya. Oke, jadi ini pada prinsipnya sebenarnya merupakan DC-DC converter. Nah, untuk MOSFET tipe N, ketika ada pulsa yang diberikan pada gate-nya, nah tegangan bebannya juga tegangan sumber juga akan diteruskan ke beban. Nah, ketika pulsa pada gate-nya ini hilang atau nilainya 0, nah, tegangan sumber di bagian ini itu tidak akan diteruskan ke beban. Jadi tegangan beban pada lebar pulsa ini itu sama dengan 0. Ingat tadi pada MOSFET tipe N, kaki source-nya itu harus dihubungkan langsung dengan kutub negatif dari sumbernya ya. Nah, dari gambar ini terlihat. Sementara kaki D-nya, kalau Anda lihat di sini, kaki D-nya ini tidak berhubungan langsung dengan kutub positif karena ada beban di antara kaki D dan kutub positif sumbernya. Kemudian bagaimana dengan MOSFET tipe P? Nah, kita lihat dulu nih hubungannya. Jadi pada MOSFET tipe P, seperti yang kita bahas tadi, kaki S-nya itu langsung dihubungkan dengan kutub positif sumber. Nah, untuk tipe P sendiri itu kerjanya berkebalikan dengan tipe N. Kalau Anda lihat ini model pulsa kendalinya, ketika pulsa kendalinya di sini nilainya 0,
bagian tegangan ini akan diteruskan ke beban. Nah, ketika gate-nya itu mendapatkan pulsa, bagian tegangannya justru tidak diteruskan ke beban. Jadi kalau kita simpulkan, untuk MOSFET tipe N, kalau ada pulsa di gate-nya, maka kondisinya on. Tetapi untuk MOSFET tipe P, kondisi on-nya itu diperoleh jika pada gate-nya itu tidak ada pulsa atau nilai tegangan pada gate-nya sama dengan 0. Oke, sama seperti komponen lainnya, MOSFET ini juga membutuhkan waktu peralihan untuk kondisi on dan off-nya. Nah, pada MOSFET, waktu on-off-nya ini dikenal dengan istilah turn on delay time, kemudian turn off delay time, rise time, dan hold time. Jika kita gambarkan untuk N MOSFET, ini merupakan time delay untuk kondisi on-nya. Kemudian bagian ini merupakan time rise-nya. Kemudian bagian ini time delay untuk kondisi off. Dan bagian ini merupakan hold time-nya. Nah, pada bagian ini PGS-nya ini nilainya sangat kecil atau bisa kita anggap sama dengan 0. Tentunya PDS-nya di sini nilainya relatif cukup besar. Artinya MOSFET-nya berada dalam kondisi off. Jadi jika tegangan antara D dan S ini nilainya besar, berarti MOSFET-nya berada dalam kondisi off. Sebaliknya jika kita lihat bagian ini, di sini PGS-nya nilainya berada dalam logika high, maka tegangan pada kaki D dan S-nya ini nilainya relatif sangat kecil, atau idealnya bisa kita anggap tegangannya di sini sama dengan 0. Artinya MOSFET-nya ini berada dalam kondisi on. Hal ini sesuai dengan pembahasan kita tadi bahwa untuk N MOSFET, ketika pulsanya berada dalam logika low, maka MOSFET-nya berada dalam kondisi off. Atau dengan kata lain, tegangan antara kaki D dan S-nya ini akan relatif tinggi. Tetapi ketika pulsanya berada dalam logika high, maka MOSFET-nya akan berada dalam kondisi on. Nah, sedangkan untuk MOSFET tipe P, jika kita perhatikan gambarnya ini tentunya kondisinya kebalikan dari MOSFET tipe N. Nah, untuk mengetahui data lengkap mengenai waktu on off-nya ini bisa kita lihat pada datasheet dari MOSFET yang kita gunakan. Nah, seperti pembahasan kita pada komponen-komponen lainnya tadi, tentunya waktu on off dari MOSFET ini akan mempengaruhi seberapa besar frekuensi yang bisa kita gunakan untuk MOSFET tersebut. Selain itu, jika MOSFET-nya ini kita gunakan pada rangkaian bridge atau rangkaian jembatan, waktu on-off dari MOSFET-nya ini juga harus kita pertimbangkan. Hal ini akan kita bahas ketika kita masuk ke materi atau ke pembahasan mengenai DC-DC converter dengan rangkaian bridge. Kita sampai ke bagian akhir dari pembahasan kita mengenai karakteristik komponen elektronika daya. Pada bagian akhir ini akan kita lihat adalah pengaruh laju perubahan arus dan pengaruh laju perubahan tegangan terhadap komponen elektronika daya. Jadi komponen elektronika daya dalam hal ini komponen-komponen yang sudah kita bahas tadi itu rentan terhadap laju kenaikan arus dan tegangan. Rentan di sini maksudnya bisa jadi komponennya bekerja padahal tidak kita kehendaki, bisa jadi juga komponennya akan mengalami kerusakan. Nah, laju kenaikan arus dan tegangan sendiri ini sebenarnya terjadi karena kondisi transien. Ingat, pada metode pengendaliannya itu kan sebenarnya selalu terjadi kondisi on dan off.
Nah, karena selalu terjadi kondisi dan off, berarti pada rangkaiannya itu juga selalu terjadi kondisi transien. Nah, kondisi transien tadi itu bisa menyebabkan laju perubahan arus dan tegangannya melebihi kemampuan dari komponennya. Nah, untuk mengatasinya sendiri itu untuk mengatasi laju kenaikan arus itu dengan cara menggunakan induktor, sedangkan untuk mengurangi laju kenaikan tegangan itu dengan cara menggunakan kapasitor. Kita lihat dulu pengaruh induktor atau induktansi terhadap laju kenaikan arus atau DI per dt-nya ya. Kita lihat ini rangkaiannya, di sini ada induktor, ada resistor, ada kapasitor yang akan kita lihat pengaruh L-nya. Nah, ini bisa dianggap mewakili komponen elektronika daya ya. Kita lihat. Nah, ini dari gambar ini terlihat bagaimana laju perubahan arusnya untuk induktansi induktor sebesar 1 Henry. Nah, kalau induktansi induktornya kita ubah, kita tambah menjadi 2 Henry, Anda lihat ini lajunya akan berkurang. Jadi pada gambar atas ini merupakan laju kenaikan arusnya. Ini laju kenaikannya itu lebih besar dibanding dari gambar yang bawah ini. Jadi dengan memperbesar induktansi induktor, laju kenaikan arus yang mengalir pada komponen ini itu bisa kita kurangi. Induktor itu biasanya juga disebut sebagai komponen untuk meratakan arus ya. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa untuk induktansi yang lebih besar itu arusnya itu cenderung lebih rata dibandingkan dengan induktansi yang nilainya rendah. Kemudian untuk mengurangi laju kenaikan tegangan itu caranya dengan penambahan kapasitor ya yang dihubungkan paralel dengan komponen. Kalau kita lihat ini gambar yang pertama, ini ukuran kapasitansi dari kapasitornya di sini 1 farad. Yang ini ukuran kapasitansinya 2 farad. Kalau Anda perhatikan di antara kedua gambar ini, gambar yang pertama ini laju kenaikannya itu lebih besar dibanding dengan gambar yang kedua. Coba Anda perhatikan bagian yang ini dengan bagian yang ini. Nah, untuk kapasitansi yang lebih besar, ini lajunya ini akan lebih rendah. Jadi kemiringannya ini lebih kecil. Jadi ingat dP per dt ini maksudnya sebenarnya kemiringan garis ya, kemiringan garisnya. Atau dalam hal ini laju kenaikan tegangan. Jadi dari gambar ini terlihat bahwa untuk kapasitansi yang lebih besar itu laju kenaikan tegangannya atau kemiringan bagian ini itu lebih kecil dibanding kalau kapasitansinya ukurannya lebih kecil. Jadi kalau kapasitasnya lebih kecil, laju kenaikan tegangannya atau kemiringannya ini juga lebih besar dibanding dengan yang bawah. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menghindari atau untuk mengatasi laju kenaikan tegangan pada komponen itu bisa dilakukan dengan menambahkan kapasitor dengan ukuran yang sesuai yang dipasang paralel dengan komponennya. Nah, ini kesimpulan yang bahasan kita yang terakhir tadi. Jadi ketika kondisi transien berlangsung, ingat seperti yang sudah kita singgung tadi, rangkaian elektronika daya itu selalu terjadi kondisi on off, dan kondisi on off-nya itu sendiri bisa berlangsung ratusan ribu bahkan jutaan kali dalam 1 detik. Nah, ketika kondisi transien berlangsung, laju perubahan arus dan tegangan pada komponen itu harus dijaga agar tidak melampaui batas laju perubahan arus dan tegangan dari semikonduktor. Nah, laju kenaikan arus dan tegangan pada komponen itu juga bisa dilihat dari datasheet komponennya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi pengurangan laju kenaikan arus itu bisa dilakukan dengan menggunakan induktor yang dihubung seri dengan komponen.
Sedangkan untuk mengurangi laju kenaikan tegangan itu dengan menambahkan kapasitor yang dihubung paralel dengan komponen. Nah, untuk penggunaan kapasitor ini yang dihubung paralel dengan komponen tadi itu dikenal dengan istilah snubber. Ini gambarnya. Jadi ini merupakan rangkaian snubber. Ini fungsinya untuk melindungi jangan sampai komponen kita ini mendapatkan laju kenaikan tegangan yang terlalu besar. Cuma di sini sudah ditambahkan dengan resistor, ini fungsinya untuk peredamnya ya. Demikian tadi pembahasan kita mengenai karakteristik komponen elektronika daya. Hal-hal yang sudah kita bahas tadi kalau kita simpulkan, kita uraikan lagi, itu yang pertama mengenai karakteristik komponen, cuma kita batasi pada dioda, SCR, triak, dan MOSFET. Kemudian kita juga membahas mengenai prinsip pengendaliannya ya, proses untuk pensaklarannya. Dalam hal ini cara membuat komponennya menjadi on dan off. Kemudian kita juga membahas mengenai parameter waktu yang mempengaruhi kinerjanya. Pada SCR tadi itu dikenal dengan istilah recovery ya. Jadi pada dioda, SCR, dan triak itu ada istilah recovery time. Kemudian pada MOSFET itu diistilahkan dengan turn off dan turn off time-nya. Kemudian kita juga membahas mengenai pengaruh laju, kenaikan arus dan tegangan pada komponen dan cara mengatasinya. Demikian, terima kasih dan semoga bermanfaat.